Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Zahira dengan NIM A1A1240706. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Teori Permintaan. Di mana PPT kali ini atau PPT saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Di mana membahas konsep dasar hukum permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Permintaan dan penawaran adalah dasar ekonomi, membentuk mekanisme pasar. Interaksi keduanya menentukan harga, mencerminkan perilaku konsumen dan produsen. Harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Harga turun, permintaan naik, dan sebaliknya. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu, apa sih itu permintaan teori? Apa itu permintaan atau demand? Dan bagaimana bunyi hukum permintaan? Dan terakhir, apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Dan tujuan untuk PPT tersebut yaitu yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu mata kuliah ekonomi, dan agar mahasiswa memahami hukum permintaan dan penawaran. Oke, pada slide selanjutnya yaitu pembahasan atau pengertian permintaan. Yang pertama yaitu teori permintaan. Teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Jika permintaan naik, harga naik. Jika permintaan turun, harga pun juga turun. Dan apa itu permintaan atau demand? Keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta di pasar pada tingkat harga dan pendapatan tertentu. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Makin rendah harga suatu komoditas, makin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga, makin sedikit jumlah komoditas yang diminta, atau ceteris paribus. Seperti yang Anda lihat ini, sini ada gambar di mana harga turun, maka permintaan akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga naik, permintaan akan turun. Hubungan terbalik ini terjadi karena konsumen akan mengurangi pembelian saat harga naik dan mencari alternatif, serta penambahan pembelian saat harga turun. Oke, selanjutnya dari yang teman-teman lihat, di sini ada kurva permintaan. Nah, pengertian dari kurva permintaan itu sendiri yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, atau ceteris paribus, memiliki kemiringan negatif atau penurunan dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan permintaan. Nah, komponen-komponen yang ada pada kurva permintaan yang pertama yaitu sumbu vertikal atau Y, di mana itu merupakan harga barang atau P. Terus yang kedua, sumbu horizontal atau X, yaitu jumlah barang yang diminta atau QD. Nah, ciri-ciri dari kurva permintaan tersebut yaitu yang pertama, kemiringan negatif atau menurun. Yang kedua, berbentuk cekung di arah titik asal. Dan yang terakhir, menggambarkan perilaku konsumen nasional. Seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ada contoh hubungan harga dan permintaan. Ketika harga barangnya adalah 10.000, jumlah barang diminta yaitu 50. Seperti yang teman-teman lihat di sini, semakin rendah harga yang diberikan, semakin banyak pula jumlah barang yang diminta. Oke, selanjutnya yaitu bunyi dari hukum permintaan. Yaitu, jika harga suatu barang atau produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri, di mana faktor paling mendasar harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya. Yang kedua,
pendapatan konsumen, mempengaruhi daya beli. Pendapatan naik, permintaan barang normal naik, barang inferiornya turun. Nah, yang ketiga, harga barang terkait. Barang substitusi atau pengganti dan komplementer atau pelengkap memengaruhi permintaan. Yang keempat yaitu selera dan preferensi konsumen. Dipengaruhi tren, budaya, dan pemasaran dapat berubah seiring waktu. Yang kelima yaitu ekspektasi konsumen, di mana perkiraan harga atau ketersediaan di mana depan memengaruhi keputusan pembelian saat ini. Nah, yang terakhir dari faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu jumlah pembeli di pasar. Semakin banyak pembeli, semakin besar permintaan yang diminta. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan melalui video ini mengenai teori permintaan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman dan kita tentang perilaku konsumen dalam ekonomi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dapat berikan kepada saya. Saya akhiri